Gue mau nanya satu hal. Jujur, tanggal 25 lu gajian. Tanggal 5, duit lu sisa berapa di rekening? 0. Atau jangan-jangan, udah minus. Lu kerja kayak kuda, 10 jam sehari, lembur. Katanya biar sukses. Tapi coba, lu jawab. Lu makin kaya, atau lu makin terjebak? Gaji lu naik 5%. Tapi harga beras naik 20%. SPP anak naik 15%. Listrik diam-diam naik. Duit lu itu cuma numpang lewat. Lu kerja hilagailen, cuma buat bertahan hidup. Ini namanya krisis sunyi 2026. Amit-amit jabang bayi bro. Pemerintah dan media bilang data aman. Inflasi 3%. Pertumbuhan ekonomi stabil. Tapi itu data di atas kertas bro. Realita di dompet lu nggak kayak gitu. Ada yang nggak beres. Ada erosi brutal yang lagi ngehajar lu. Diam-diam, kelas menengah. Di video ini, gue bakal bongkar 3 sinyal bahaya krisis sunyi yang lagi nyekek lu. Dan lu nggak sadar. Jadi, sebelum gue bongkar sinyal nomor 1, lu klik subscribe. Biar lu nggak ketinggalan analisis daging kayak gini. Yang nggak bakal lu dapet di media mainstream. Krisis sunyi ini lebih bahaya dari krisis tahun 98. Serius. Kenapa? Karena krisis ini bikin lu nyalahin diri lu sendiri. Lu mikir lu yang boros. Lu mikir lu nggak bisa ngatur duit. Padahal, sistemnya emang dirancang buat bikin lu miskin pelan-pelan. Mari kita bedah. Jebakan sunyi nomor 1. Ilusi inflasi. Ini jebakan paling biadab. Angka inflasi 3% yang lu lihat di TV itu ilusi bro. Itu angka rata-rata yang dibikin buat nenangin lu. Lu harus ngerti cara ngitungnya. Pemerintah, lewat lembaga resmi, itu ngukur inflasi pakai keranjang konsumsi. Isinya ada ratusan barang dan jasa. Ada beras, bawang, rokok, biaya transportasi, sampai biaya potong rambut. Masalahnya, keranjang lu sama keranjang lembaga resmi itu beda jauh. Emang lembaga itu ngukur harga kopi kekinian yang jadi standar minimal. Lifestyle, lu, emang mereka ngukur harga skincare istri lu yang naiknya gila-gilaan. Emang mereka ngukur biaya streaming service yang diam-diam naik? Enggak, mereka ngukur biaya rekreasi. Tapi rekreasi versi mereka itu nonton bioskop. Rekreasi versi lu itu healing ke puncak atau ke Bali yang biayanya naik 30% setahun. Faktanya, inflasi ada 2. Inflasi resmi yang 3%, sama inflasi biaya hidup nyata lu. Dan inflasi biaya hidup nyata lu, inflasi kelas menengah, itu gampang 15% sampai 20% setahun. Contoh paling gampang, pendidikan. Pemerintah bilang, inflasi pendidikan 3%. Bullshit. Coba lu tanya, orang tua mana yang biaya masuk sekolah, anaknya naiknya cuma 3%. Yang ada naik 10% itu udah syukur, rata-rata naik 15% per tahun ajaran baru. Itu baru satu. Kedua, ada yang namanya inflasi aset. Harga rumah, harga tanah, itu bukan inflasi lagi. Itu hiperinflasi. Gaji lu naik 5%. Harga rumah di pinggiran Jakarta naiknya 15% setahun. Gak bakal kekejar bro. Sampai lu mati pun gak bakal kekejar. Kalau mainnya lurus-lurus aja. Dan yang ketiga, yang paling licik shrinkflation ini, adalah cara produsen ngibulin lu diam-diam. Harga barangnya nggak naik. Biar di data resmi, kelihatan aman. Tapi isinya dikurangin. Kopi sachet yang lu minum tiap pagi, dulu 30 gram, harganya 1.500. Sekarang harganya sama, 1.500, tapi isinya tinggal 27 gram. Lu dibohongin 10%, tanpa lu sadar. Roti tawar yang dulu isinya 12 lembar, sekarang isinya 10 lembar. Tapi bungkusnya digembungin, biar kelihatan gede. Tahu, di pasar yang biasa lu beli, harganya tetap 5.000. Tapi ukurannya dikecilin. Itu adalah pajak paling biadab. Pajak nggak kelihatan. Jadi, kalau lu ngerasa duit lu cepet habis, itu bukan karena lu boros. Itu karena daya beli duit lu dirampok pelan-pelan lewat inflasi biaya hidup nyata dan shrinkflation. Itu jebakan sunyi nomor 1. Jebakan sunyi nomor 2. Gaji lu mentok. Oke, jebakan nomor 1, biayanya terbang. Harusnya solusinya gampang dong. Ya gajinya naikin. Nah, ini masalah kedua. Gaji lu nggak ngejar. Yang sering ribut di media itu apa? Kenaikan UMR. Betul, UMR naik 8%, UMR naik 10%. Keren, tapi coba gue tanya. Lu yang nonton video ini, yang levelnya supervisor, manager, atau staf profesional, gaji lu naik ngikutin UMR? Enggak, gaji lu mungkin naik 5%,
Katanya sesuai inflasi. Inflasi yang mana? Inflasi ilusi yang 3% tadi. Sementara biaya hidup real lu naik 15%. Artinya, secara matematis, setiap tahun lu kerja, lu sebetulnya makin miskin 10%. Ini jebakan yang namanya kelas menengah nanggung. Lu itu kejepit di tengah. Dibilang miskin, lu nggak dapat subsidi. Asuransi kesehatan lu bayar sendiri. Bantuan sosial, lu yang nyumbang, dibilang kaya. Lu mau beli rumah aja KPR-nya 15 tahun lagi, belum tentu lunas. Lu adalah sapi perah yang sempurna buat negara. Pajak lu, paling taat. Pajak PPh 21. Lu dipotong langsung, sebelum gajian. Tapi giliran dapat benefit, lu nggak dapat apa-apa. Kenapa gaji lu mentok? Karena perusahaan tempat lu kerja juga pusing. Biaya operasional naik, listrik naik, bahan baku naik. Cara paling gampang buat nahan kos, apa? Nahan kenaikan gaji karyawan. Apalagi di level menengah kayak lu dianggap cost center, bukan profit center. Lebih gampang bagi bos lu buat ngasih lu jabatan baru, daripada gaji baru. Bro, selamat ya, lu gua promosiin jadi senior manager, jabatan lu naik. Gengsi lu naik, beban kerja lu naik gila-gilan. Tapi gaji lu naiknya cuma 500.000. Gak sebanding sama jam kerja lu yang nambah 3 jam sehari. Lu disuruh upskilling. Ikut webinar sana-sini, ikut bootcamp, ini itu. Katanya biar relevan. Bullshit, lu udah upskilling, lu jadi bisa ngerjain kerjaan 3 orang. Hasilnya, lu digaji buat 1,2 orang, yang 1,8 orang, lagi jadi efisiensi perusahaan. Lu lari di tempat bro, lu kerja makin keras, gaji real lu makin kecil, dan lu makin jauh dari impian lu. Lu bukan lagi lari di treadmill yang datar, lu lari di treadmill yang setelenaya, makin nanjak tiap tahun. Itu jebakan sunyi nomor 2. Jebakan sunyi nomor 3. Cicilan maut, yang disangka gaya hidup, ini adalah akhir dari skenario krisis sunyi. Ini adalah checkmate-nya. Kombinasi jebakan nomor 1, yaitu biaya hidup nggak enggotak, sama jebakan nomor 2, yaitu gaji mentok, ngelahirin monster ketiga. Utang konsumtif. Sistem ini pinter banget bro. Mereka bikin utang itu jadi keren, jadi normal. Namanya dibikin cantik, pay later, bayar nanti. Cicilan 0%. Nikmati sekarang, bayar belakangan. Mereka nggak bilang, ngutang aja bro. Mereka bilang, ini solusi cerdas. Gini siklus biadabnya, gue urutin buat lu. 1. Gaji lu dari jebakan nomor 2, nggak cukup buat nutupin biaya hidup real lu. Dari jebakan nomor 1, tiap akhir bulan, dompet lu tipis atau minus. 2. Tiba-tiba ada kebutuhan mendesak. Dan mendesak di era sekarang, itu beda. Laptop, anak lu, rusak. Itu bukan gaya hidup. Itu buat sekolah. Kulkas lu mati. Itu bukan kemewahan. Itu kebutuhan pokok. 3. Lu butuh 5 juta. Duit cash. Gak ada. Gaji lu udah habis buat bayar tagihan. 4. Solusi paling gampang, paling cepat, yang ada di HP lu apa? Gesek kartu kredit. Ambil cicilan 0%. Atau yang paling gampang, klik di sini, pay later aktif. Kling, masalah selesai dalam 5 menit. Lu ngerasa hebat. Lu ngerasa jadi problem solver buat keluarga lu. Padahal, lu baru aja masuk perangkap. Bulan depan, gaji lu yang udah pas-pasan itu, sekarang harus dipotong lagi. Dipotong buat bayar cicilan laptop. Dipotong buat bayar cicilan kulkas. Gaji real yang lu terima di rekening, makin kecil lagi. Lubang di dompet lu makin gede, bulan depannya lagi, ada kebutuhan baru. Gali lubang, tutup lubang. Pelan-pelan, tanpa lu sadar. Lu mulai bayar biaya hidup pakai utang. Utang yang harusnya cuma buat aset, kayak KPR. Sekarang lu pakai buat nutupin biaya operasional harian. Dulu orang ngutang buat beli rumah. Oke, sekarang harga rumah udah nggak masuk akal. DP-nya aja lu kumpulin 10 tahun nggak bakal dapet. Sistem ini maksa lu buat nyerah. Ngapain beli rumah? Gak bakal bisa. Mending healing, ngapain nabung? Mending self-reward dan healing. Atau self-rewardnya pakai apa? Pakai pay later? Gila! Lu ngutang buat bayar kopi yang udah jadi tai seminggu yang lalu. Itu fakta kasarnya. Lu kerja banting tulang bulan ini buat bayar barang yang udah lu nikmatin bulan lalu. Lu bukan lagi kerja buat masa depan. Lu kerja buat bayar masa lalu lu. Selamat, lu udah resmi jadi budak cicilan. Itu krisis sunyi yang sebenarnya. Jadi, playbooknya jelas. Krisis sunyi ini nyata.
Pilar 1. Inflasi ilusi yang bikin duit lu nggak laku. Pilar 2. Gaji mentok yang bikin lu lari di tempat. Pilar 3. Jebakan utang yang bikin lu jadi budak. Ingat kata-kata gua. Di krisis sunyi ini, kelihatan kaya, pakai cicilan itu adalah tiket paling cepat buat bonkos. Beneran kaya, itu adalah orang yang fokus bebasin diri dari utang konsumtif dan bangun aset yang ngasih duit beneran. Gimana? Jebakan mana yang paling nyekek lu sekarang? Nomor 1, 2, atau 3? Tulis di komen. Like kalau analisis ini ngebuka mata lu, dan subscribe, biar kita bisa makin melek bareng. Masa depan finansial ada di tangan lu sendiri. Jadilah investor yang bijak. Sampai jumpa di video berikutnya.